Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat belajar ya. Kembali lagi dengan Ibu Siti Hidayati dalam pelajaran geografi kelas 12. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang materi bab 1 yaitu konsep wilayah dan perwilayahan, maka pada video pembelajaran kali ini Ibu akan melanjutkan tentang materi pusat pertumbuhan wilayah. Tujuan dari video pembelajaran kali ini, Ibu berharap kalian dapat memahami yang pertama, fungsi pertumbuhan wilayah, yang kedua, faktor pusat pertumbuhan wilayah, yang ketiga, pengaruh pusat pertumbuhan wilayah di Indonesia, dan yang keempat, teori lokasi. Oke, langsung saja ke materi tentang pusat pertumbuhan wilayah. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang pusat pertumbuhan wilayah, ada baiknya kita pahami dulu apa itu pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan merupakan wilayah yang mempunyai pertumbuhan lebih cepat dibanding dengan wilayah yang lain. Biasanya wilayah ini menjadi sumber dari berbagai kegiatan ekonomi dan sangat mempengaruhi wilayah yang ada di sekitarnya. Suatu wilayah itu tidak berkembang secara bersamaan. Ada wilayah yang berkembang terlebih dahulu, ada juga wilayah yang tertinggal. Nah, bagi wilayah yang telah berkembang, itu dapat menjadi pendorong untuk kemajuan wilayah yang tertinggal. Secara garis besar, fungsi dari pusat pertumbuhan wilayah itu ada beberapa. Di antaranya, yang pertama untuk memudahkan pemerintah dalam pengelolaan wilayah. Yang kedua, koordinasi antar wilayah akan menjadi lebih mudah. Yang ketiga, dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengambil kebijakan berdasarkan perkembangan wilayah. Yang keempat, pemerataan pembangunan wilayah sehingga kesenjangan dapat diperkecil, serta untuk memantau perkembangan wilayah apakah lebih maju atau mundur. Perkembangan suatu wilayah itu tentunya dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi pusat pertumbuhan wilayah, di antaranya yang pertama ada sumber daya alam. Wilayah yang kaya akan sumber daya alam, dia akan memiliki potensi yang lebih besar untuk menjadi pusat pertumbuhan. Yang kedua, sumber daya manusia. Pusat pertumbuhan wilayah juga dipengaruhi oleh sumber daya manusia. Penduduk yang memiliki keterampilan, keahlian, dan profesional di bidangnya dapat menunjang pengelolaan sumber daya alam. Jadi, sumber daya alam yang ada dapat dimanfaatkan untuk perkembangan wilayah tersebut. Oleh karena itu, adanya sumber daya manusia ini merupakan faktor yang sangat penting dalam proses pertumbuhan wilayah. Yang ketiga, yaitu lokasi. Lokasi yang strategis membuat wilayah lebih mudah berkembang seperti di dataran rendah. Kenapa? Hal ini dikarenakan pembangunan dan segala aktivitas lebih mudah dilakukan dibanding di dataran tinggi. Selain itu, faktor seperti iklim, tanah, dan keadaan air juga berperan dalam perkembangan pusat wilayah. Faktor yang selanjutnya yaitu fasilitas pendukung. Pusat pertumbuhan wilayah akan lebih berkembang apabila didukung oleh fasilitas yang memadai. Fasilitas yang dimaksud di sini itu seperti jaringan listrik, jaringan komunikasi, transportasi, fasilitas umum, dan sebagainya. Faktor terakhir yang mempengaruhi pusat pertumbuhan wilayah yaitu kondisi sosial dan ekonomi. Pusat pertumbuhan wilayah ini dicirikan dengan kondisi sosial ekonomi yang lebih maju dibandingkan dengan wilayah yang lain. Berdasarkan aspek sosial misalnya, pusat pertumbuhan wilayah memiliki fasilitas pendidikan dan kesehatan yang lebih memadai. Sedangkan di bidang ekonomi, pusat pertumbuhan wilayah ini merupakan tempat penyediaan kebutuhan karena setiap wilayah memiliki kebutuhan yang berbeda, maka wilayah yang memiliki potensi penyediaan akan memenuhi kebutuhan tersebut. Sebagai pusat pertumbuhan wilayah, tentunya akan memiliki berbagai macam pengaruh atau dampak
terhadap wilayah yang ada di sekitarnya. Beberapa pengaruh pusat pertumbuhan wilayah diantaranya, yang pertama, menyebabkan adanya mobilitas dan migrasi penduduk. Mobilitas dan migrasi penduduk ini biasanya perpindahan dari penduduk desa ke kota. Yang kedua, meningkatnya taraf hidup masyarakat karena terbukanya lapangan pekerjaan. Yang ketiga, peluang kerja di berbagai sektor yang semakin luas. Yang keempat, adanya pergerakan arus barang, sehingga berdampak pada sektor lain seperti transportasi, jasa, perdagangan, dan perkantoran. Yang kelima, akan menyebabkan perubahan sosial masyarakat. Hal ini karena interaksi yang semakin kompleks. Yang selanjutnya, akan menyebabkan adanya akulturasi dan asimilasi budaya akibat mobilitas penduduk. Pusat pertumbuhan penduduk juga akan menyebabkan terjadinya kesenjangan apabila pembangunan tidak dilakukan dengan tepat dan terarah. Yang selanjutnya yaitu tentang teori lokasi. Untuk menentukan lokasi pembangunan, tentunya tidak terlepas dari sebuah teori. Teori lokasi berusaha mendeskripsikan distribusi aktivitas di suatu wilayah. Tujuannya yaitu untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi lokasi kegiatan penduduk. Nah, teori lokasi ini ada 3, ya. Yang pertama teori tempat sentral, yang kedua teori kutub pertumbuhan, dan yang ketiga teori loss. Yang pertama yaitu teori tempat sentral. Teori tempat sentral ini pertama kali dikemukakan oleh Walter Christoller pada tahun 1933. Christoller mendefinisikan bahwa tempat sentral merupakan kota yang menyajikan barang dan jasa bagi penduduk yang berada di wilayah sekelilingnya dengan membentuk hierarki berdasarkan jarak dan jumlah penduduk. Dalam teori ini dapat digambarkan dengan adanya titik simpul dari suatu bentuk heksagonal atau segi enam. Ada 3 macam hierarki yang terdapat dalam teori tempat sentral, yaitu hierarki K3, hierarki K4, dan hierarki K7. Hierarki K3 ini sering disebut juga sebagai kasus pasar optimal. Dalam hierarki ini, selain mempengaruhi wilayahnya sendiri, wilayah ini juga mempengaruhi sepertiga dari bagian wilayah tetangganya. Yang selanjutnya, ada hierarki K4. Hierarki K4 ini sering disebut juga sebagai situasi lalu lintas yang optimum. Dalam hierarki ini, berpengaruh setengah bagian dari masing-masing wilayah tetangganya. Lalu, ada hierarki K7. Hierarki K7 ini sering disebut juga sebagai situasi administratif yang optimum. Dalam hierarki K7 ini, selain mempengaruhi wilayahnya sendiri, juga mempengaruhi seluruh bagian atau satu bagian dari masing-masing wilayah tetangganya. Yang kedua yaitu teori kutub pertumbuhan. Teori kutub pertumbuhan ini pertama kali dikembangkan oleh Perux pada tahun 1950. Perux menyatakan bahwa pembangunan tidak terjadi secara bersamaan di suatu wilayah, tetapi pembangunan berasal dari kutub atau pusat pertumbuhan. Dari kutub-kutub pertumbuhan tersebut, proses pembangunan akan menyebar ke wilayah-wilayah lain yang ada di sekitarnya. Teori pusat pertumbuhan ini lebih banyak membahas tentang konsep ekonomi dibanding dengan konsep geografi. Teori kutub pertumbuhan dapat diterapkan di Indonesia dalam strategi pembangunan wilayah. Yang ketiga yaitu teori loss. Teori loss pertama kali dikenalkan oleh August Loss pada tahun 1954. Teori loss menjelaskan bahwa teori lokasi berdasarkan aspek permintaan sebagai variabel utama dengan memperhitungkan harga produk dan biaya produksi. Pada teori loss mengungkapkan bahwa suatu lokasi mempengaruhi pembeli. Semakin jauh lokasi, maka semakin sedikit pembeli, karena biaya transportasi yang dikeluarkan semakin besar. Pada teori loss ini, wilayah pasar dapat berubah-ubah jika terjadi perubahan pada harga dan inflasi.
Hal ini disebabkan produsen tidak selalu dapat memenuhi permintaan karena terjadi inflasi yang menyebabkan biaya transportasi meningkat. Konsekuensi yang harus dihadapi adalah konsumen beralih pada pedagang lain yang menawarkan harga yang lebih murah. Cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bisa kalian pahami ya. Untuk tugasnya, silahkan kalian gambar dan jelaskan kembali macam-macam hierarki yang terdapat dalam teori tempat sentral. Dikumpul paling lambat hari Senin tanggal 9 Agustus. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan hubungi Ibu melalui WhatsApp yang ada di grup kelas. Terima kasih atas waktunya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.